Assalamualaikum, selamat datang. Salam Mbak Ani. Bapak Ibu, Waalaikumsalam, apa kabarnya? Mbak Semuanya Ani. sehat? Waalaikumsalam, alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Masya Allah. Dokter udah gabung, Dok? Bisa ada suaranya? Siap Pak, sudah Pak. Masuk ya suaranya ya? Alhamdulillah Suara sudah masuk. ada ya dokternya. Iya. Dokter Tinggal Rizky. mukanya nih, kita belum kelihatan muka dokternya nih yang ganteng nih. Nah, itu dia. Oke. Mirip sama saya nih. Dokter Rizky. Salam kenal, saya dengan Hani. Assalamualaikum Mbak Hani, salam kenal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih menunggu ya? Ya, boleh dimulai aja, Man. Baik, kita mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi almain amma ba'du. Yang terhormat Direktur Talbiyah Ustadz Haji Iqbal Muslih LCMA dan Dr. Rizky Nirwandi Putra dan Ustadz Azam selaku pembaca tilawah di sore hari ini, serta semua jamaah haji talbiyah yang dirahmati Allah. Puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan, kesempatan sehingga kita dapat berjumpa kembali dalam manasik online. Semoga manasik haji ini membawa keberkahan dan mempererat tali silaturahmi di antara kita semua. Amin. Selanjutnya tak lupa kita berselawat kepada Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jamaah yang dirahmati Allah, marilah kita mulai acara manasik ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai agenda manasik haji ini dengan kaulamullah. Mari kita dengarkan tilawah Al-Quran dari Ustadz Azam. Kepadanya dipersilahkan. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi-Bakkata mubarakan wa hudan lil-'alamin. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim. ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله
والله شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم
يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih kepada Ustadz Azam. Semoga yang membaca mendapat rahmat dan kita semua yang mendengarkan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Selanjutnya, pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Ustadz Iqbal. Kepadanya dipersilahkan. Baik, Bapak Ibu semua yang dimuliakan Allah SWT, mengawali pertemuan kita, mari sama-sama kita membaca doa. Kita awali dengan beristighfar terlebih dahulu. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad fil awwalin, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wa jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wal najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Allahumma yassir lana umurana. Allahumma yassir lana umurana. Allahumma yassir lana umurana. Fataysirul 'asir 'alaika yasir. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Allahumma ij'al hajjana hajjan mabrura wa sa'yana sa'yan mashkura wa dhanbana dhanban maghfura wa amalana amalan salihan maqbula wa tijaratana tijaratan lan tabur. Ya alima ma fi sudur akhrijna minadh dhulumati ilan nur bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz Iqbal sudah membacakan doanya. Baik, kita masuk ke acara selanjutnya. Sebelumnya saya ingin menyapa Bapak Ibu yang sudah hadir ya. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semua? Sehat? Alhamdulillah baik, Mbak. Sehat, Alhamdulillah. alhamdulillah. Masya Allah. Ani.
Alhamdulillah, Masya Allah sudah bergabung di sini. Alhamdulillah, Ada sehat. Bapak Sudiman. Assalamualaikum Pak Sudiman. Bagaimana kabarnya Pak? Baru bergabung ya Pak? Alhamdulillah, Masya Allah. Masih dalam suasana Idul Fitri, sebelumnya saya ingin mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya Bapak Ibu. Masya Allah, Alhamdulillah, agenda selanjutnya yaitu sambutan acara dan update informasi mengenai visa haji yang akan disampaikan oleh Ustadz Iqbal langsung. Ustadz Iqbal, waktu dan tempatnya dipersilahkan. Ya, terima kasih Mbak Hani. Suara saya jelas. Alhamdulillah jelas Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu, duyufullah, duyufur rahman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar Bapak Ibu semua? Saya juga mewakili pribadi, keluarga dan segenap manajemen Talbiyah mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir batin Bapak Ibu semua, mudah-mudahan amal ibadah kita yang kita lakukan di bulan Ramadan kemarin semuanya diterima Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan dosa kita diampuni dan kita saat ini ya sebagaimana sabda Nabi SAW, man shoma ramadhana iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ya, barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosanya yang lalu akan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita saat ini berada di dalam keadaan yang fitrah, ya. Sebagaimana kita menyebutnya Idul Fitri, ya, kembali kepada fitri, kembali kepada fitrah, ya. Apa itu fitrahnya? Fitrahnya manusia tentu adalah kembali kepada keimanan, kembali kepada kebersihan hati, kembali kepada sucinya hati kita untuk selalu mempersiapkan hidup kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selamat datang Bapak Ibu semua di manasik yang berapa ini? Ketiga ya. Yang pertama offline, kemudian yang kedua online dan ketiga online. Di sini saya sedikit pertama tentu menyapa Dr. Rizky, ahlan wa sahlan, sudah bergabung bersama kita. Ini mungkin yang baru pertama melihat wajahnya Dr. Rizky ya. Insya Allah masih muda tapi memiliki pengalaman yang cukup mumpuni ya untuk mendampingi Bapak Ibu semua di dalam perjalanan ibadah haji nanti dalam hal kesehatan. Ya, insya Allah tentu mudah-mudahan kita berharap Bapak Ibu semua dari berangkat sampai pulang semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saya menyapa Pak Andro, alhamdulillah sudah bergabung. Terima kasih Pak Argo, Pak Danang, Bu Dani, ya, Pak Edi, Terima kasih Bu Pak Cahaya. Ustadz. Ya, Masya Mohon Allah. maaf lahir batin Pak Ustadz. Sama-sama Pak. Di Talbiyah masih ada kue lebarannya. Kalau mau mampir, boleh ya kita kue aja tapi ya ketupatnya di rumah masing-masing. Bu Enop, ada siap Bu Pak Cita, Pak Sudiman, Masya Allah dari Purworejo ya. Terima kasih, alhamdulillah sehat Mbah. Mbah sehat Pak Sudiman ya. Mudah-mudahan nanti bisa bertemu fisik. Bu Yoke,
dan yang lainnya ada yang namanya nama device-nya ya. Bapak Ibu semua, sedikit update sebelum tentu agenda inti kita pada sore hari ini adalah berkenalan dengan dokter dan mendengarkan kita menyebutnya mungkin pra-manasik kesehatan atau mendengarkan materi atau teori kesehatan dari Dr. Rizky. Sebelum itu, izinkan saya sedikit. Yang pertama adalah Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu Wa Taala, atas pertolongan Allah, atas bantuan dari Allah, atas izin Allah, visa jamaah talbiyah semuanya sudah isut ya, semua sudah di print, sudah ada semua. Alhamdulillah sebanyak 35 jamaah. Bapak Ibu, bagi yang ingin mendapatkan visanya boleh menghubungi Mbak Hani, admin atau admin Talbiyah. Ya insya Allah nanti kita akan berikan. Nah, kenapa tidak kita berikan di grup? Seperti yang saya sudah bilang gitu ya, waktu manasik pertama ya pas manasik online, manasik offline itu di Aston. Jadi kan kita ada 2 jalur untuk upload data gitu ya. Yang pertama adalah scan paspor, yang paspornya kita pegang, kemudian kita scan di alat scanner khusus gitu ya. Kemudian masuk ke sistem sistem di nusuknya Saudi. Nah, itu kita upload scan paspor dan upload foto gitu ya. Foto yang bagus tuh gitu ya, foto yang proper. Tapi ada juga kan kita diminta untuk biometrik gitu ya. Kita diminta untuk biometrik dan masing-masing sudah biometrik, alhamdulillah sudah sukses semua. Dan ternyata tahun ini memang di sistem itu ada centangnya gitu ya, checklistnya bagi yang sudah atau belum biometrik. Alhamdulillah kita sudah semua, dan ternyata pas print visa dia ngambil fotonya dari foto biometrik gitu ya, foto biometrik. Jadi ada yang tidak pakai kerudung gitu ya, ibu-ibu gitu ya. Ibu ada pakai kerudung, mungkin pas coba-coba biometrik awal gitu ya, mungkin beliau mau coba, ternyata sudah ter-save gitu ya, dan kemudian tidak bisa diganti, dan itu yang keluar. Jadi di visanya tidak pakai kerudung gitu ya. Walaupun kalau di imigrasi nanti insya Allah sih nggak ada masalah, karena tahun kemarin juga kita ada juga yang di visanya itu tidak pakai kerudung, dan alhamdulillah aman-aman saja. Nah, jadi tapi untuk menghindari barangkali gitu kan auratnya, jadi bagi Bapak Ibu yang membutuhkan visanya boleh japri ke Mbak Hani atau ke admin Talbiyah untuk dikirimkan visanya. Alhamdulillah sudah semua visanya, alhamdulillah termasuk dokter, alhamdulillah sudah keluar visanya. Terima kasih Pak, akhir-akhir ya. Terakhir. Iya. Ya, jadi itu update terkait dengan visa. Jadi insya Allah secara persiapan untuk di sini, alhamdulillah sudah, tinggal kita sedang melengkapi perlengkapan yang memang masih menunggu pengiriman dari vendor ya, karena kemarin kepotong Lebaran gitu ya, jadi sehingga masih menunggu ada yang belum sampai di kantor. Ya, mudah-mudahan sampai waktunya nanti sesuai dengan yang disampaikan, mudah-mudahan, atau mungkin bisa lebih cepat daripada itu tadi ya, yang khususnya mungkin batik bisa lebih cepat selesai, nanti akan kita infokan di grup insya Allah. Jadi seperti itu sambil kita sedang mematangkan untuk koordinasi dengan Saudinya ya. Jadi Bapak Ibu, alhamdulillah terima kasih atas doanya, semuanya, bantuannya, supportnya, kerjasamanya, dukungannya. Ya alhamdulillah sudah selesai, sudah aman semua, sehingga kita tinggal mempersiapkan diri, mempersiapkan semuanya, berarti ya mulai dari kemantapan hati, ya ibadahnya diperkuat lagi, kemudian juga
tentu yang tidak kalah penting adalah mempersiapkan kesehatan. Nah, apa saja yang perlu kita persiapkan sebelum berangkat? 1 bulan lebih kurang ya, 2 bulan kurang ya dari sekarang ya kita akan sudah berangkat. Ya, apa yang perlu dipersiapkan nanti kurang lebihnya akan dijelaskan oleh dokter pada sore hari ini. Dan insya Allah nanti sebagaimana juga yang sudah disampaikan, kita ada manasik offline ya, yaitu praktek ya, mana fikih dan praktek. Insya Allah tanggal 11 dan 12 April di hotel R Hotel Rancamaya yang menginap insya Allah. Dokter, barangkali juga ada waktu kami juga undang, kami mudah-mudahan bisa bergabung atau bertatap muka berjumpa dengan kita semua insya Allah. Kiranya demikian mungkin. Jadi nanti kalau ada pertanyaan setelah materi dari dokter saja. Demikian mungkin sebagai pengantar sambutan dari saya. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu semua. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, syukron, jazakumullah khairan khasiran, Ustadz Iqbal. Selanjutnya kita langsung saja mendengarkan pemaparan tentang pengantar manasik kesehatan dari Dr. Rizky. Dipersilahkan, dokter. Ya, terima kasih Mbak Hani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ustadz Iqbal selaku Direktur dari PT Talbiyah, dan Bapak Ibu yang jamaah haji yang insya Allah akan berangkat bulan Mei tahun 2026 ini ya, yang kita sama-sama kita muliakan. Sebelumnya terima kasih kepada Ustadz Iqbal atas kesempatannya saya bisa bergabung untuk mendampingi jamaah Talbiyah. Diberikan kesempatan yang Masya Allah, Alhamdulillah, kesempatan luar biasa untuk saya, pengalaman, dan insya Allah saya akan berusaha memberikan pendampingan yang terbaik untuk jamaah Talbiyah pada tahun ini ya. Sebelumnya saya ucapkan juga mohon maaf lahir batin, selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah pada Bapak Ibu jamaah semua. Semoga semua amal ibadah kita di bulan Ramadan kali ini diterima dan segala dosa-dosa kita juga dapat diberikan pengampunan. Baiklah, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Dr. Rizky Nirwandi Putra. Saya berdomisili di Depok. Saya bertugas di Mardiah Medical Clinic di Grand Depok City. Kebetulan itu klinik pribadi saya yang saya rintis. Dari situ juga saya kenal Ustadz Iqbal melalui istri beliau, Ibu Maryam, yang pernah menjadi pasien saya. Dan terakhir kemarin alhamdulillah juga ya Pak, selamat ya Pak, udah anak bungsunya baru saja sunat, baru hitam. Iya, betul sekali. Alhamdulillah ya, semoga menjadi anak soleh. Amin. Seperti bapaknya. Amin, Insya Allah. Lebih baik. Kalau bisa lebih baik gitu. Ya, baiklah di sini mungkin nanti saya mungkin ada sedikit pengantar baru ya ini kita untuk melihat bagaimana mungkin penyakit-penyakit tersering selama di tanah suci itu apa saja, dan lalu jika Bapak Ibu memiliki salah satu penyakit tersebut apa yang harus kita persiapkan fisik, mental, dan juga obat-obatan mungkinnya yang harus lebih dipersiapkan jika memang Bapak Ibu sekalian memiliki riwayat penyakit-penyakit yang paling sering didapati atau kambuh pada saat pelaksanaan ibadah haji. Jadi ini mungkin nanti singkat saja, kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan boleh ditanyakan di akhir ya. Oke, kita bisa mulai. Selanjutnya. Nah, ini evaluasi haji dari 2025 yang lalu. Dari data terbaru yang saya dapat, jamaah haji yang wafat di tahun 2025 itu turun sedikit ya, rata-rata sekitar 446 orang. Sebelumnya di 2024 itu 461. Trennya sih kurang lebih sama, masih di angka 400-an.
Kemudian di Kloter Haji 2025 itu hampir 250.000 jamaah. Nah, dengan 5 penyakit terseringnya itu masih influenza ya, jadi batuk pilek. Memang kelembapan di Tanah Suci itu cukup tinggi, jadi memang gampang sekali kita terkena virus influenza yang paling sering ya. Kemudian juga hipertensi, mungkin akibat peningkatan aktivitas fisik selama di sana, tensi ikut meningkat. Kemudian diabetes mellitus, gula, itu mungkin akibat makan makanan yang mungkin selama di sana kurang terkontrol atau minum obatnya suka terlewat akibat aktivitas yang terlalu padat. Kemudian juga mialgia itu bahasa medisnya dari pegel linu lah ya, pegel linu seluruh badan itu pegel-pegel. Nah, itu biasanya akibat ya mungkin jalan kaki terlalu banyak. Dan dispepsia, kalau dispepsia ini keluhan seputar lambung ya, tapi kita belum bisa pastikan misalnya GERD, terus MAH, bisa mual atau muntah atau diare gejalanya. Jadi gejala-gejala seputar pencernaan. Nah, ini adalah 5 penyakit yang paling banyak dijumpai di tahun 2025. Kemudian pelayanan kesehatan haji di bandara itu ada 52 jamaah selama di bandara itu ya yang mengalami keluhan. Paling sering itu ya biasanya karena jamaahnya sudah lanjut usia, dia demensia. Demensia ini sebenarnya harusnya setahu saya sih jika memang sudah terdeteksi dari awal dia harusnya tidak layak berangkat ya. Jadi resiko untuk hilang selama di Tanah Suci. Nah, jadi mungkin ada kondisi-kondisi yang memperberat demensianya sehingga butuh penanganan di bandara. Kemudian ada penyakit paru obstruktif kronis, ini biasanya pasien-pasien yang memang perokok aktif, sesak napasnya itu hampir setiap hari ya, jadi fungsi paru-parunya udah sangat menurun. Kemudian sama diabetes juga yang mungkin tidak terkontrol, gagal jantung yang jantungnya sudah membengkak itu juga sering sekali ya, keluhannya adalah sesak. Jadi sesak itu banyak, mulai dari asma, ada paru-paru yang sudah mulai molor ya, atau kita bilang PPOK itu, ada juga yang gagal jantung akibat pembengkakan jantung yang sudah lama. Dan terakhir vertigo, yang vertigo kambuh, ya biasanya untuk membuka mata aja udah berat gitu ya. Oke, terus di Klinik Kesehatan Haji Indonesia itu selama di Mekah itu melayani 526 jamaah yang sakit, dan di Madinah itu sekitar 241 jamaah ya. Paling banyak itu pneumonia. Pneumonia itu bila influenzanya memberat sampai muncul gejala sesak ya seperti COVID gitu ya. Jadi sampai ada sesaknya, kemudian darah tinggi dan tetap aja gula sama darah tinggi itu adalah top 2 atau top 3-nya penyakit kronis di Indonesia ya. Jadi bertambahnya usia, penyakit-penyakit tersebut tentu semakin meningkat. Kemudian boleh selanjutnya. Oke, lanjut. Nah, ini suhu kurang lebih suhu di bulan Mei sampai Juni 2006 tuh suhunya cukup ekstrim ya. Kita itu berangkat di 19 Mei ya kalau nggak salah ya Pak Iqbal ya. 19 Mei Ya, itu betul. 42 derajat rata-ratanya suhunya, sampai kita berakhir di kurang lebih 11 Juni 43 derajat. Jadi tolong persiapkan Bapak Ibu kondisi fisiknya. Di Indonesia biasanya kita suhu harian kita itu 36, 37 aja kita bilang matahari udah di atas kepala kita ya. Jadi apalagi kalau sampai 42, 43 itu biasanya panasnya luar biasa. Jadi persiapkan pelindung sunblock seperti itu boleh. Kemudian pastikan nanti minum cairannya itu harus lebih banyak karena akan keluar melalui keringat dan urin biasanya. Jadi pastikan yang keluar dan yang masuk itu harus tetap dijaga keseimbangannya agar tercegah dari dehidrasi. Oke, lanjut. Nah, ini waktu-waktu sholat selama di Makkah ya di bulan Mei dan Juni tahun 2026. Lanjut. Oke, lanjut lagi. Nah, ini tadi di 5 penyakit terbanyak itu yang Bapak Ibu harus waspadai nanti selama di sana itu pneumonia ya, Bapak Ibu, yang masih kategorinya mengkhawatirkan karena pasien-pasien saya biasanya juga pulang umroh itu banyak sekali yang mengeluhkan batuk pilek cukup lama gitu ya, lebih dari seminggu atau bahkan 2 minggu.
pulang dari umroh itu tidak sembuh-sembuh lah dengan sudah berbagai macam minum obat, masih juga cukup lama butuh recovery-nya. Kemudian Bapak Ibu yang punya diabetes, hipertensi, itu harus persiapkan obatnya betul-betul jika memang sudah ada pegangan dokter spesialis yang biasa menangani atau mengontrol kondisi Bapak Ibu, itu juga disarankan sebelum berangkat nanti harus kontrol terlebih dahulu agar dipastikan obat-obatannya ataupun obat-obat yang biasa diminum itu dipastikan dosisnya memang sesuai dengan kondisi di saat ini ya, kondisi terbaru Bapak Ibu. Lanjut. Nah, ini juga ada ya pasien-pasien yang akhirnya dirawat selama di Arab Saudi. Nah, ini akan semoga bisa kita hindarin ya, jamaah talbiyah tidak ada yang sampai sakit. Jikapun sakit jangan sampai harus dirawat gitu ya, karena akan sangat mengganggu produktivitas ibadah selama di sana, dan tentu saja ya akan banyak waktu yang terbuang jika sudah sampai masuk rumah sakit ya. Jadi dirawat itu tetap yang tertinggi yang warna biru ya Bapak Ibu ya, itu pneumonia ya. Jadi pneumonia itu gejalanya seperti batuk, pilek, demam, disertai adanya sesak nafas. Sesak nafasnya itu ditandai dengan saturasinya turun di bawah 95% ya. Jadi kurang lebih seperti COVID. Penyebabnya sih banyak ya, bisa virus, bisa bakteri, bisa jamur. Biasanya paling sering ya virus influenza. Terus di rumah sakit Arab Saudi itu trennya naik ya, dari 2023 ke 2025 itu yang dirawat jamaah Indonesia itu dari 1.300 sampai yang terakhir di 2025 itu 1.600. Jadi benar-benar dipersiapkan fisiknya, karena kalau lihat dari suhunya itu sangat panas ya, sangat 42 derajat itu cukup membuat kita berisiko terjadi dehidrasi. Lanjut. Nah, ini tadi kematian jamaah ya, sebenarnya trennya menurun, tapi 2024-2025 kurang lebih sama ya, 446. Ini harus kita ya jangan sampai terjadi hal-hal buruk di selama beribadah, jadi benar-benar harus dipersiapkan. Lanjut aja, ini masih sama kurang lebih tadi ya. Nah, ini kematian menurut kelompok usia, tentu saja ya yang kelompok rentan itu lebih dari 70 tahun ya, yang paling banyak meninggal 60 sampai 70 tahun. Mungkin saya belum tahu Pak Wal, ini profil jamaah kita usia berapa ya rata-rata, atau masih usia produktif semua, atau udah lansianya juga dominan gitu. Mungkin kalau ada datanya boleh saya lihat ya Pak ya, nanti kalau ada gitu ya, karena mungkin kita bukan memberikan perhatian khusus ya, udah jika 55 tahun ke atas atau 60 tahun ke atas itu mungkin saya butuh pengawasan khusus lah, karena memang secara fisik beliau sudah mulai lemah dan tentu saja butuh pengawasan. Kadang minum obatnya mungkin terlupa, terlewat, atau kadang mungkin malas ya. Nanti mungkin kalau ada talbiyah boleh adminnya atau Mbak Hani kalau punya data rekapan gitu ya, usia, nama, sama kalau bisa sih mungkin nanti butuh kita bikin Excel aja atau riwayat penyakitnya gitu ya, apakah diabetes, hipertensi apa gitu. Jadi mana yang nanti jamaah-jamaah mungkin butuh perhatian khusus itu lebih bisa terobservasi dengan baik gitu ya. Oke, lanjut. Nah, ini 10 penyakit terbanyak. Tadi penyebabnya itu kan pneumonia ya yang paling banyak. Tapi pneumonia sendiri itu biasanya bisa sembuh dan kembali lagi seperti normal. Tapi jika dia pada kondisi yang memberat, tubuh kita sudah sangat kelelahan dan imun kita sangat drop, dia akan menjadi shock sepsis namanya. Jadi bakterinya itu sangat tinggi di darah sehingga akhirnya bisa menjalar kemanapun, bisa ke otak dan lain-lain, akhirnya mengakibatkan kematian gitu ya. Yang kedua, shock kardiogenik, itu akibat gagal jantung biasanya, jadi pompa jantungnya memburuk, akhirnya ya tensinya ngedrop dan akhirnya juga meninggal. Dan yang dikhawatirkan itu biasanya sih serangan jantung ya akibat kelelahan, infak myokard, dan PJK itu penyakit jantung koroner. Itu ya biasanya sih keluhan utamanya adalah nyeri dada hebat ya di daerah tengah, atau mirip nyeri ulu hati, kadangnya orang suka menyalahartikan dengan lambung.
Nah, tapi nyerinya itu nggak bisa ditunjuk gitu ya. Kalau nyeri lambung itu kita bisa tunjuk benar-benar di sakitnya itu kita bisa dengan jari itu bisa di-pointing gitu ya, bahwa nyerinya situ. Tapi kalau nyeri jantung itu dia rasanya menyebar, jadi kita nggak bisa bilang di satu titik dan biasanya seperti orang ditindih gitu ya, ketindihan atau didudukin gitu rasanya kita seperti sesak napas tapi nyeri gitu ya. Jadi kok rasa nyerinya susah dideskripsikan. Itu jadi nanti kalau ada keluhan-keluhan seperti itu, hal-hal yang baru yang Bapak Ibu belum pernah alami sebelumnya, nyeri dada yang tidak jelas, itu segera diberitahukan kepada saya atau kepada Pak Iqbal atau kepada yang lainnya. Mungkin kalau belum yakin bisa ke istrinya dulu atau pasangannya, nanti mungkin biar saya yang periksa gitu ya. Terus yang lainnya yang sangat sedikit, stroke, gangguan irama jantung dan pembengkakan. Oke, lanjut. Nah, ini jadi faktor resiko ya. Faktor resiko ini kondisi-kondisi yang memungkinkan kita untuk sakit. Kalau dari internal sendiri tentu kondisi kesehatan kita yang paling tahu kondisi kesehatan kita, kondisi fisik kita tentu diri kita masing-masing ya. Bapak Ibu, jika memang mungkin ya, yang saya yakin beberapa di antaranya mungkin merasa dirinya sehat atau mungkin tidak percaya gitu ya, dengan ya tidak percaya memiliki penyakit tertentu atau denial ya bahasa medisnya ya, menolak bahwa tubuhnya itu sudah memiliki penyakit tertentu yang harus memiliki penanganan tertentu. Ya saran saya selama ibadah ini karena ini membutuhkan fisik yang kuat, mental yang kuat, itu sebaiknya nanti selama di sana memang jika saya disarankan minum obat oleh dokter, memang dokter yang sudah mungkin pegangannya atau mungkin nanti saya yang meminta Bapak Ibu untuk minum obat, sebaiknya pada kondisi ini patuh dulu gitu ya. Jadi kadang ada juga yang dikasih obatnya dibuang gitu kan ya. Jadi atau takut minum obat, katanya minum obat malah merusak ginjal gitu ya. Jadi banyak macam lah yang sering saya jumpai gitu kan ya, jenis-jenis kepercayaan pasien. Tapi yakinlah tujuan saya di sini pasti mendampingi, ingin yang Bapak Ibu lancar gitu ya dari berangkat sampai kembali pulang bertemu keluarga. Jadi nanti tolong memang seandainya saya lihat Bapak Ibu punya kondisi penyakit khusus gitu ya, yang setelah saya periksa dan ternyata memang harus minum obat, nanti tolong diminum dan dipatuhi. Kemudian kalau dari sisi eksternal tentu yang sangat sulit kita hindari sekarang tertular dari penyakit, karena di sana ada mungkin ratusan ribu jamaahnya ya, atau lebih, atau jutaan mungkin ya, jutaan jamaah dari seluruh dunia dengan tentunya lingkungan yang berbeda dengan Indonesia gitu ya. Di sana padang pasir, debu. Kemudian kalau di sini kan kecenderungannya kita ya tidak begitu berpasir lah ya. Jadi untuk pernafasan itu mungkin sangat rentan. Kemudian juga ada aktivitas fisik yang tentu meningkat dibanding sehari-hari selama kita di sini. Iklim juga ya, suhunya ekstrim, lebih dari 40 derajat, dan tentu tadi lingkungan yang berbeda. Dan tentunya di sana kita berbaur dengan berbagai macam ras gitu ya, dengan berbagai macam penyakit bawaan gitu. Kita nggak tahu siapa yang kita jumpai ya, siapa yang kita ajak orang bersalaman. Dan saat ini pun mungkin kepatuhan terhadap masker juga udah mulai sangat menurun gitu ya. Jadi sebisa mungkin jika ada orang yang batuk pilek, Ibu rasa ya sebaiknya jika bisa masih bisa pakai masker. Kalau tidak ya menjaga jarak lebih baik ya, karena kalau sudah kena batuk pilek itu ya akan sangat mengganggu selama jalannya ibadah di tanah suci nanti. Selanjutnya, nah ini potensi penyakit di Arab Saudi, penyakit menular ya biasanya. Jadi Bapak Ibu tentu sudah vaksin ya, meningitis dan polio. Saat ini ya dianjurkannya juga sama polio. Kalau meningitis itu mungkin belum ada yang belum tahu ya kenapa sih harus divaksin meningitis gitu ya. Kalau di negara-negara Timur Tengah itu banyak sekali tuh bakteri penyebab meningitis gitu ya, seperti Ebola, terus COVID juga bisa ya, tapi yang MERS dia ya, MERS-CoV kalau pernah tahu ya, dari unta gitu ya. Intinya itu bakteri-bakteri keluhannya sama,
awalnya batuk pilek dulu, seperti batuk pilek pada umumnya, cuman bakterinya itu akhirnya bermigrasi ke selaput otak kita gitu ya. Jadi kalau pernah tahu mungkin almarhum Olga Saputra gitu ya, artis yang dulu pernah meninggal akibat meningitis, itu awalnya sih keluhannya biasa, batuk pilek demam, tapi lama-lama akhirnya dia kesadarannya menurun, nggak sadar, akhirnya dibawa ke rumah sakit, di CT scan, di MRI, diambil cairan sumsum tulangnya itu terlihat ada bakteri. Nah itu biasanya outputnya buruk gitu ya. Jadi memang ini sarannya memang udah lama kan diwajibkan meningitis ini kalau kita ke Tanah Suci. Walaupun kasusnya jarang, tapi kalau sudah sampai terkena itu tingkat kematiannya cukup tinggi. Kemudian kemarin polio ya, polio itu di bawah kiri ya Pak. Polio itu kan memang sudah sangat di Indonesia itu sudah pernah deklarasi bebas polio kemarinnya dari tahun 1980 atau berapa gitu sampai kemarin kalau nggak salah 2 tahun yang lalu atau 1 tahun yang lalu itu ada 1 kasus di Jawa Tengah. Nah kalau polio ini sebenarnya jadinya pihak Arab Saudinya yang meminta kita dianggap resiko untuk menularkan membawa penyakit ke negara dia. Sedangkan kalau meningitis itu kan negara Arab Saudi yang beresiko menularkan. Kalau polio ini Arab Saudi yang berprasangka buruk kita, takutnya kita bisa membawa virus di sana. Soalnya keluhannya itu bisa sampai kelayuan otot ya atau kelumpuhan gitu ya. Jarang sih pada dewasa, biasanya pada anak baru lahir, tapi tidak menutup kemungkinan pada waktu itu kalau nggak salah kasus di Jawa Tengah usia 9 tahun, terdeteksinya itu usia 9 tahun gitu ya, udah cukup gede. Itu yang ketiga, ISPA atau flu ya. Ini juga disarankan Bapak Ibu kalau belum, kalau bisa 1 bulan sebelum berangkat itu vaksin influenza ya. Vaksin influenza itu disarankan juga untuk mencegah terkena flu berat. Kalaupun terkena mungkin derajatnya terkategori ringan gitu ya. Kemudian untuk hepatitis, ini hepatitis yang paling sering sih hepatitis A, karena dari sumbernya itu makanan yang kurang bersih. Jadi gejalanya nanti kuning seluruh tubuh ya, tapi disertai gejala pencernaan juga, bisa mual muntah, diare. Nah ini nanti terkait kebersihan makanan ya, insya Allah cuci tangan setelah dari manapun sebelum makan jika menggunakan tangan. Kemudian pastikan ya apa yang kita makan usahakan yang terpilih lah ya, bersih gitu ya. Yakini dulu itu bersih gitu, jangan takutnya kita gelas bekas orang atau apa nggak sengaja terambil. Nah itu juga jika orang-orang itu sudah mengidap hepatitis bisa menular lewat sendok, garpu, gelas minumannya gitu ya. Jadi sesuatu yang lewat mulut. Kemudian diare ini umum ya, dari mungkin perbedaan makanan. Sebelumnya di sini mungkin jarang makan daging sapi, unta atau dan lain-lain. Di sana mulai makan kambing, kari-kari. Nah, itu biasanya bisa dari makanan jadi asam lambung meningkat atau mungkin juga infeksi, diarenya bisa. Dan yang tadi sudah saya sempat singgung ada MERS-COVID ya. Gejalanya COVID tapi sumber penyebarannya itu dari virus dari unta ya. Nah, itu kurang lebih gejalanya juga batuk pilek sama. Selanjutnya, nah ini kalau penyakit degeneratif yang paling sering kambuh itu tentu saja asma. Bapak Ibu mungkin kalau ada yang punya asma jangan lupa dibawa obat-obat rutinnya seperti controllernya ya, yang disemprot. Kalau memang sudah pakai atau obat-obat minumnya itu pastikan cukup untuk anggap saja 3 minggu itu gitu ya. Kita hitung obat itu untuk 3 minggu gitu ya. Kemudian penyakit jantung, kalau bapak-bapak memang sudah punya ada ya naik tangga sudah mulai terasa sesak nafas, kemudian berjalan sedikit kurang lebih 100 meter sudah mulai ngos-ngosan. Nah itu biasanya tanda-tanda sudah punya penyakit jantung, gagal jantung gitu ya, atau penyakit jantung, pembengkakan jantung. Kemudian hipertensi, darah tinggi ya, itu darah tinggi itu sebenarnya dikatakan darah tinggi apabila lebih dari 140/90. Nah, jadi tanpa ada aktivitas apapun ya. Jadi dalam kondisi santai, tensi di atas 140/90, nah itu udah bisa kita katakan hipertensi dengan pengulangan pengukuran beberapa kali. Nah, itu udah bisa, jangan lupa obat darah tingginya dibawa. Obat gula juga, DM ya, diabetes mellitus. Apabila punya stroke,
riwayat stroke juga ya, walaupun misalnya saat ini sudah sembuh sempurna atau kekuatannya sudah sangat pulih, tapi namanya sudah pernah terkena riwayat stroke, kita bilang itu resiko tinggi untuk stroke berulang. Kemudian demensia, ini kadang demensia ini agak kalau masih dalam tahap ringan itu agak susah dinilai ya, jadi dia cuma lupa naruh barang aja gitu ya. Tapi kalau kadang dia jika ada stresor dia bisa memberat gitu ya, memberat itu tiba-tiba lupa arah pulang, lupa hotel nanti, nah itu yang hati-hati. Kalau Bapak Ibu misalnya sudah ada gejala ya pikun ya, bahasa awalnya pikun, itu segera informasikan ke tim Talbiyah atau saya gitu ya, biar kita butuh kasih perhatian khusus terutama yang lanjut usia gitu ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini selama faktor risiko selama di pesawat dan cara mengatasinya ya, kalau di pesawat kita nanti cukup lama mungkin 9 jam ya Pak Iqbal ya. Berapa sih kalau sekarang pesawatnya? Mungkin Ya. 8 sampai 10 jam lah kurang lebih ya, dengan waktu tunggu di bandara dan lain-lain. Jadi kemungkinan resiko dehidrasinya tinggi, selalu pastikan ketersediaan cairan itu harus diminum. Kemudian barotitis, aerotitis ini biasanya kalau Bapak Ibu yang naik pesawat pernah jadi budek gitu ya, atau pendengarannya ketutup. Nah itu biasanya ya selama perjalanan makan permen atau menelan ludah bisa, kemudian nanti ada cara-caranya untuk mencoba membukanya kembali ya, seperti menekan hidung kemudian sambil memberikan tekanan atau ngeden gitu ya, itu usaha kita untuk membukanya, tapi biasanya sih setelah turun pesawat dalam beberapa jam kemudian kondisinya akan membaik. Tapi ada pada pasien tertentu dia akan bertahan beberapa hari sampai benar-benar hilang gitu ya. Itu akibat perubahan tekanan di ketinggian. Kemudian DVT atau deep vein thrombosis, ini kaki bengkak akibat duduk terlalu lama ya. Jadi biasanya pada pasien-pasien atau jamaah yang mungkin sudah punya gangguan jantung sebelumnya, jadi aliran balik ke jantungnya itu kurang baik. Jadi cairan tubuh atau darah itu mengumpul di kaki, yang karena posisi kaki kita ke bawah terus ya, sesuai gravitasi cairan akan mengumpul di sana. Nah ini mensiasatinya kalau bisa setiap 1 atau 2 jam itu usahakan berdiri, mungkin bisa ke toilet pesawat atau hanya berjalan gitu ya, sekitar 5-10 menit, kemudian duduk lagi ya, atau melakukan peregangan seperti di gambar itu boleh. Intinya hindari duduk dalam posisi yang sama terlalu lama ya. Oke, lanjut. Terus ini juga biasa kembung ya, jadi abdominal bloating, biasanya perut kembung karena mungkin bisa faktor dingin di pesawat selama 10 jam, kemudian mungkin efek dari minum-minum soda atau mungkin minuman terlalu asam gitu ya, terlalu pedas sebelum berangkat. Nah itu dihindarin karena biasanya keluhan lambung bisa saja muncul delay ya, minumnya 1-2 hari sebelum berangkat, makan santan atau terlalu berlemak, terlalu pedas, nanti muncul gejalanya ketika kita sudah di tanah suci. Jadi beberapa saat sebelum berangkat udah mulai harus dijaga. Kemudian jet lag ya, nanti ada perbedaan waktu. Nah itu kalau di tanah suci sih tidak begitu jauh ya perbedaan waktunya, harusnya bisa disiasati. Nanti jika memang tidur selama di pesawat sudah kurang ya disiasati ketika sampai, istirahat semaksimal mungkin, nanti ya tubuh kita selama masih hitungan 4-5 jam sih biasanya tubuh kita masih bisa kompensasi. Tapi kalau udah beda 12 jam, nah itu biasanya butuh waktu untuk beradaptasi. Kemudian serangan jantung, tentu kalau serangan jantung ini hari sial tidak ada di kalender, jadi kita nggak pernah tahu, yang bisa kita lakukan adalah kita cegah ya. Jadi kalau memang sudah punya obat-obatan, diusahakan diminum, kemudian jika sudah kelelahan, kenali diri, tahu batasan, jika memang sudah kelelahan, duduk, istirahat, sampaikan ke orang terdekat atau tim Talbiyah atau ke dokter, ada sesuatu yang dirasa butuh istirahat, nanti mungkin akan diberikan posisi atau tempat gitu ya untuk istirahat terlebih dahulu. Jika ibadah-ibadah yang memang sifatnya sunnah mungkin bisa diganti dengan istirahat dulu agar ibadah-ibadah wajibnya dapat terlaksana dengan baik. Oke, selanjutnya.
Nah, ini yang paling sering sih memang trapped gas tadi ya. Jadi ya gas terperangkap gitu ya. Biasanya tadi perut kembung. Nah, itu makan makanan dijaga yang nggak boleh dimakan selama sebelum berangkat, dan selama di sana itu hindari kacang-kacangan ya Bapak Ibu ya. Itu biasanya sangat memicu untuk mules gitu ya. Kalau kacang-kacangan, terus brokoli, kubis, kol itu tinggi sekali ya kadar gasnya. Minuman bersoda seperti Coca-Cola dan lain-lain itu, ataupun produk susu, keju, mozzarella, itu bagi orang yang sudah punya riwayat asam lambung sebelumnya sangat riskan jika minum produk susu, keju, dan turunannya gitu ya. Terutama kalau di hotel mungkin ada soda-soda, minuman ya lemon tea itu juga termasuk, sebaiknya jika memang Bapak Ibu sudah tahu dari riwayat MAH sebelumnya itu dihindari. Kemudian nanti obat-obatan mungkin akan saya bantu siapkan gitu ya, untuk obat-obat ya Proma yang mengandung untuk menyerap gas ya, Milanta yang mungkin beberapa yang Ibu tahu mereknya itu. Intinya itu untuk menyerap gas. Tentu sering minum air dan peregangan tadi ya, aktivitas itu jika ada kita melakukan peningkatan aktivitas, gasnya juga akan otomatis mengikuti pergerakan kita juga akan berkurang. Terus jika ada nyeri telinga tadi yang sudah saya sampaikan, melakukan gerakan menelan, mengunyah, atau menguap ya, itu membantu untuk membuka sumbatan pada telinga kita. Kemudian tadi tutup hidung, tutup mulut, dan kita sambil mendehem ya, atau ngeden, nah itu juga bisa membantu membuka. Lanjut. Nah, ini biasanya sih di perjalanan yang membutuhkan apa ya, fisik cukup kuat gitu ya. Ya selama perjalanan kita dari bandara ke Makkah, kemudian Makkah Arafah, dan Musdalifah dan Mina, sama Makkah ke Madinah. Nah, ini perjalanan-perjalanannya cukup panjang. Jadi nanti harus disiapkan nih minum, kemudian obat-obatan. Selama di sini tuh harus benar-benar well prepare. Ya biasanya jamaah itu banyak yang kelelahan, dehidrasi. Kemudian juga biasanya kalau laki-laki itu yang sudah punya prostat ya, sudah punya prostat itu jika menahan pipis terlalu lama, jadinya malah dia kesulitan untuk buang air, dan kalau sudah susah buang air itu nanti biasanya akan sangat sakit ya, sangat sakit, dan kadang sampai membutuhkan pemasangan kateter urin gitu ya, untuk mengeluarkan urinnya yang sudah sangat banyak di dalam itu. Biasanya jadi laki-laki sini biasanya yang mengalami retensi urin atau sulit buang air kecil. Terus tentunya kekambuhan penyakit ya, penyakit-penyakit asma dan lain-lain tadi sangat mungkin kambuh selama perjalanan di atas yang sudah saya sebutkan tadi. Lanjut. Nah, ini pola musimnya ya. Kita nanti kan di bulan Mei, Juni, nah itu pola musim di Arab Saudi itu panas, tapi yang terpanasnya itu bisa di Juli Agustus. Ya penyakit yang sering sekali muncul jika suhu panas ekstrim seperti ini tentu kulit kering ya, kulit bersisik dan gatal, bisa mimisan, bibir pecah-pecah, terus infeksi pernafasan dan penyakit saluran cerna, dan akhirnya itu adalah dehidrasi. Lanjut. Oke, ini di Madinah juga sama kurang lebih ya, saking panasnya kita itu resiko sekali namanya heat stroke. Jadi heat stroke ini saking tubuh kita itu tidak bisa, harusnya tubuh kita punya regulasi menurunkan suhu tubuh gitu ya, kalau kita terlalu panas akan keluar lewat keringat dan lain-lain. Nah, tapi kalau sudah sampai heat stroke itu tubuh kita tuh lebih dari 40 derajat dan tubuh kita tidak lagi bisa mengalami fase namanya mengeluarkan keringat. Jadi panas tubuh kita tuh tidak ada yang keluar gitu ya. Jadi otomatis suhu tubuh terus meningkat, akhirnya bisa tidak sadarkan diri gitu ya. Nah, heat stroke itu nanti bisa menyebabkan kelinglungan gitu ya. Jadi udah seperti orang nggak sadar, akhirnya butuh perawatan. Jadi itu jika ada kondisi-kondisi ibu merasa sudah sangat lemah, lelah, kemudian seperti bibir kering, itu ya tanda-tanda dehidrasi itu bibir kering,
kemudian kencingnya sudah malah tidak keluar gitu ya. Yang normal kan kalau kita minum pipis kita akan keluar. Nah ini setelah kita minum banyak kok pipis kita nggak keluar. Nah itu bahwa tubuh kita sebenarnya sudah sangat dehidrasi berat. Lanjut. Nah ini kalau di Arafah yang biasanya teralami itu adalah paparan panasnya juga sangat tinggi ya, dehidrasi, pada akhirnya sama heat stroke ya. Jadi memang jika sudah sangat merasa kelelahan, hindari kurangi aktivitas di luar tenda, dan memang jika nanti dengan penanganan awal tidak membaik, ya tentu akan dibutuhkan rujukan ke rumah sakit gitu ya, karena panasnya memang luar biasa. Lanjut. Nah ini seperti yang saya sampaikan tadi, kalau yang biasa kita rasakan itu heat exhaustion ya, jadi memang akibat panas kita itu basah kuyup gitu ya, keringetan, badan kita jadi dingin, terus merasa lemah gitu ya. Tapi kalau sudah sampai heat stroke itu sakit kepala, terus malah jadi tidak berkeringat, body temperaturnya bisa naik sampai dengan 100 derajat, tubuhnya terbakar ya, maksudnya terlihat merah seperti kepanggang gitu ya, kelihatan sekali nyata gitu kalau sudah pernah lihat pasiennya, memang seperti ya orang kena sinar matahari berjemur gitu di pantai-pantai, bahkan lebih merah lagi dari itu gitu ya. Kemudian bisa menyebabkan hilangnya kesadaran. Kalau sudah sampai heat stroke ini otomatis pasti biasanya harus langsung dibawa ke rumah sakit karena butuh pemasangan infus untuk mengejar cairan yang kurang dan menurunkan suhu tubuhnya. Lanjut. Ya kalau sudah sampai heat stroke tadi, justru pasien seperti itu dilarang diberikan minum ya, karena resiko tersedak. Jadi harus segera dibawa ke rumah sakit. Ini jadi intinya di heat stroke ini kita sebisa mungkin kalau bisa menghindari panas itu dengan payung itu lebih baik. Kalau bisa pakai sunblock. Kemudian jika memang ada waktu atau bisa menghindari matahari, cari tempat berteduh atau dalam tenda, sebaiknya masuk ke dalam tenda terlebih dahulu sesaat ya sebelum melakukan aktivitas selanjutnya. Oke, selanjutnya. Ini lanjut aja sama kurang lebih. Lanjut. Oke, kalau di Musdalifah ini lebih ke dingin dan berdebu ya, dan padat sekali, banyak orang, sama ujung-ujungnya sih kelelahan dan dehidrasi ya. Jadi lebih kalau memang memungkinkan pakai masker, boleh pakai masker ya, karena di sana cukup berdebu gitu ya. Lanjut. Oke, udah selesai, lanjut. Nah ini tadi pencegahannya ya, agar kita tidak jatuh pada kondisi terlalu kelelahan. Biasanya akan muncul rasa kram di seluruh otot-otot kita ya. Jadi kalau tubuh kita sudah merasa kelelahan itu justru seperti orang habis dipukul gitu ya, rasanya seperti seluruh tubuhnya tegang. Nah itu udah tanda-tanda bahwa tubuh kita sudah sangat kelelahan. Ini waktunya memang sudah harus istirahat, kembali ke penginapan, kemudian kurangi kegiatan yang tidak perlu, makan dan minuman yang cukup, jika punya suplemen vitamin boleh ditambahkan, kemudian harus lebih dipersiapkan juga fisik nanti jika untuk wukuf dan jumrah, itu karena memang lebih berat lagi. Nah bila lelah sebaiknya jangan dipaksakan kegiatan yang sifatnya tidak wajib atau sunnah gitu ya. Jadi kita utamakan dulu kegiatan-kegiatan wajib selama haji. Jika memang tenaga kita masih cukup, baru kita laksanakan yang sifatnya sunnah. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Nanti kalau Bapak Ibu ada ingin ditanyakan terkait kondisinya saat ini atau penyakit yang sedang dialami, atau ada yang ingin ditanyakan terkait masalah kesehatan, itu bisa langsung ditanyakan ya. Saya akhiri, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Masya Allah, Alhamdulillah, terima kasih banyak Dokter Rizky atas penjelasan tentang manasik kesehatan haji. Semoga semuanya dimudahkan, dilancarkan, dan semua jamaah talbiyah dalam keadaan sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Baik, dilanjut saja. Jika Bapak dan Ibu ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung dengan Ustadz Iqbal atau Dokter Rizky akan menjawabnya. Boleh Bapak Ibu yang mau bertanya? Dipersilahkan. Iya, saya boleh tanya. Boleh, silahkan dengan Ya, Bapak. channel. Assalamualaikum Pak Zainal, silahkan. Ya, Sehat Pak Assalamualaikum warahmatullahi Zainal? wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu kan tadi penjelasannya lengkap ya untuk berbagai kegiatan, baik mulai berangkat atau sampai di sana. Barangkali mungkin kita semua nggak sadar atau mungkin lupa pada saat tertentu kita harus misalnya pakai masker atau gimana gitu. Nanti pada saat seperti itu, ada kata dia mungkin mengingatkan atau ngasih saran, oh sekarang pakai masker atau gimana gitu. Kemudian terus maskernya apakah juga sudah disediakan atau kita harus buat sendiri-sendiri. Itu aja saya tanya saya sementara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Iqbal, boleh dibantu jawab? Ya, baik. Terima kasih Pak Jenal. Insya Allah Pak, siap. Nanti kita monitor terus. Ya, saya insya Allah standby dengan Dokter Rizky. Nanti juga ada Mutawif yang mendampingi Bapak Ibu semua. Jadi insya Allah hal-hal yang kaitannya dengan aktivitas kemudian yang harus kita persiapkan dan segala macamnya, ya insya Allah nanti akan kita ingatkan ya bareng-bareng insya Allah Pak Jenal. Ya, jadi yang bisa kita usahakan sekarang adalah memperkuat ya daya tahan tubuh, menggerakkan badan kaki kita. Jadi boleh mulai dirutinkan ya jalan pagi setiap hari kalau bisa gitu ya. Dirutinkan jalan paginya. Nah, karena nanti kita akan banyak jalan di sana ya. Jadi terutama ketika waktu puncak itu ya, itu biasanya pasti banyak jalan, baik itu dari tempat turunnya bis menuju ke Masjidil Haram misalnya gitu ya, atau sebaliknya. Intinya insya Allah ya, tentu ikhtiarnya sekarang adalah kita menjaga kesehatan ya, dan memperkuat daya tahan tubuh, banyak rutin jalan pagi insya Allah. Jadi boleh nih Pak Edi ya apa namanya dengan Ibu mulai rutin jalan pagi, Pak Argo dengan Bu Pacita ya boleh apa namanya dirutinkan jalan paginya. Ya, insya Allah itu akan membantu sekali untuk persiapan di sana nanti. Gitu. Niat udah tapi belum eksekusi nih Ustadz. Itulah nggak apa-apa. Niat dapat pahala satu. Itu dia. Tahu-tahu besok udah berangkat nih Pak. Aduh. Sambil apa namanya weekend gitu ya, jalan pagi ngituin komplek atau boleh ke stadion, ke lapangan ya. Kita latihan jalannya itu paling enggak ikhtiar. Jadi memang harus diikhtiarkan gitu ya. Jadi tadi apa namanya teori sudah disampaikan Dokter Rizky gitu ya, penyakit-penyakit yang perlu kita waspadai ya, dan cara pencegahannya. Nah, dan yang di sini gitu ya sebelum kita berangkat, karena haji itu adalah ibadah yang memang menuntut semuanya dari kita ya, fisiknya juga ya, hartanya juga gitu ya, ya kesiapan mental imannya juga gitu ya. Jadi
sekarang persiapan fisiknya paling tidak kita bisa merutinkan jalan pagi. Insya Allah nanti akan terasa gitu ya untuk apa namanya ketika di sana. Baik, terima Dan kasih Ustadz. ini apa namanya boleh gitu ya, jadi di share di grup gitu. Jadi yang sudah jalan pagi gitu ya, apa namanya di share nih di grup gitu ya. Untuk yang lain juga biar termotivasi gitu ya. Barangkali kan Pak Andro gitu ya, ya lapor sama Bu Yoke, lapor Ustadz ini udah jalan pagi nih, wes 5 kilo gitu ya. Ya, lagi mampir dulu makan ketoprak gitu ya, habis jalan pagi. Ya. Jadi Bismillah, insya Allah semuanya diberikan kesehatan. Ya tadi Dokter Rizky tanya profil jamaah, alhamdulillah rata-rata mungkin di 40-50 tahun gitu ya. Yang 60 sedikit mungkin paling tua Pak Sudiman mungkin ya yang sekarang sudah ya alhamdulillah nih dari Purworejo, Masya Allah. Sehat Pak Sudiman ya. Alhamdulillah. Yang lain insya Allah apa namanya relatif masih masih segar, masih muda ya, insya Allah. Nanti juga apa hasil MCU-nya boleh kita kirim ke dokter gitu ya untuk dibaca-baca. Baik, alhamdulillah untuk jamaah yang lainnya boleh Bapak Ibu. Ada yang mau bertanya lagi terkait kesehatan dengan Dokter Rizky atau dengan Ustadz Iqbal? Assalamualaikum Ustadz, mau nanya nih. Iya, maaf, kalau saat armusna itu kan kita kan perempuan pun nggak boleh pakai cadar kan. Nah kalau pakai masker apakah itu boleh ya? Untuk kan kita untuk jaga kesehatan juga kan, takutnya kan debunya banyak. Nah itu gimana? Boleh nggak? Diperbolehkan atau enggak? Boleh Ibu, boleh. Jadi penggunaan masker ketika tawaf ya atau di Arafah atau di Musdalifah atau di Mina itu diperbolehkan, tidak apa-apa. Ya, bahkan ya sebagian juga membolehkan pakai cadar ya. Ada yang membolehkan pakai cadar kalau misalnya alasannya adalah untuk menghindari fitnah, itu juga. Jadi kalau nanti ada ketika di sana kita masih lihat ada yang pakai cadar, ya mungkin beliau berpendapat mengambil pendapat itu gitu ya bahwa untuk menghindari fitnah nggak apa-apa pakai cadar. Apalagi alasannya kesehatan gitu ya. Tentu itu lebih diperbolehkan lagi. Jadi tidak apa-apa pakai masker. Jadi boleh ya. Mm-mm. Oh, baik, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi Bapak Ibu? Silakan boleh yang mau bertanya. Pak Sudiman atau Pak Andro atau Pak Argo, barangkali ada yang mau ditanyakan? Ada Pak Edi, Ibu Fitri Hanifah. Baik, sepertinya sudah cukup ya untuk sesi tanya jawabnya. Nanti boleh dilanjut jika ada yang mau ditanyakan menyusul, boleh chat ke saya atau ke dokter atau ke Ustadz Iqbal. Baik, alhamdulillah. Izin mengingatkan juga Bapak Ibu untuk yang belum mengisi link size chart dan manasik offline ya untuk hadirannya yang di Ransamaya boleh segera diisi karena kita untuk mendata untuk data kehadiran dan ukuran baju dari koko atau gamisnya ya Bapak Ibu ya. Boleh di grup nanti tolong diisi linknya.
Baik, saya rasa sudah cukup ya untuk sesi tanya jawabnya. Alhamdulillah, tak terasa kita sudah di penghujung acara, Bapak dan Ibu jamaah haji semua. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya pada manasik haji online hari ini. Semoga kita selalu diberi kesehatan, semua rencana, ikhtiar dalam beribadah dimudahkan dan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Amin. Saya Hani selaku pembawa acara, apabila ada salah kata atau khilafan, mohon dimaafkan. Akhir kata, mari kita tutup Zoom manasik haji khusus online ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amin. Subhanallah. Astagfirullah. Oh, baik, Ibu, Bapak, sebelum diakhiri, sebelum ditutup, mohon untuk on cam ya, kita foto bersama dulu. Untuk foto bersama. Foto bersama dokter. Bersama dokter dan Ustadz Iqbal dan yang Bapak lain. Jadi Kak Nabila tolong dibantu untuk fotonya ya. Atau Kak Najib boleh. alhamdulillah. Baik, 1, 2, 3, Bapak Ibu semua on. Ada suaranya. Suaranya biar ketahuan Ustadz. Bro, baris 1 dong. Baris kedua ya. Baris kedua. 3, 2, 1. Sekali lagi baris kedua, maaf. 3, 2, 1. Oke, terima kasih banyak. Alhamdulillah, terima kasih Kak Bila. Terima kasih Kak Najib. Semua. Terima kasih semuanya Bapak Ibu banyak jemaah. Bapak Ibu Semoga semua. sehat selalu Ustaz. Insya Allah ketemu tanggal 11 April ya. Betul. Insyaallah Ustaz. Semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Lift.